Kalau berdasarkan data yang Dinas Koperasi UMKM Pali miliki, sekarang sudah berapa banyak nih UMKM yang ada di Pali? Beliau mengatakan oleh-oleh Sumatera Selatan apa? Ya saya langsung jawab, pempek, kemplang, kerupuk. Padahal di Pali ada seberapa penting berpengaruhnya koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Jadi gini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Alhamdulillah wa syukurillah. Studio kami didatangi oleh ini walaupun pejabat, tapi beliau sebenarnya sahabat lama, kakak, guru juga ketika di kampus, di kuliah dulu di Universitas Sriwijaya. Dan hari ini menyempatkan diri mendatangi studio podcast Ngopi Sumsel. Kita sapa langsung Kepala Dinas Koperasi dan UKM Penungkal Abab Tematang Ilir, Kando kita, Kando Rohman, SPD, MPD. Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam. Jadi saya panggil ini Om Sur. Kalau biasanya beliau manggil saya nama saja sih, dan saya manggil dia kakak karena saya banyak dibimbing oleh beliau. Terserah Kando, manggil Om juga jadi. Iya. Kalau Om itu kan biasanya membuat kita tidak tua. Iya, alhamdulillah. Jadi mungkin sama aku juga kadang dipanggil-panggil oleh anak-anak muda tuh Om juga. Ya. Dan jujur ini sahabat Ngopi Sumsel, dari kuliah sampai sekarang saya nggak melihat penampilan beliau tidak ada yang berubah. Walaupun kepala dinas tetap dengan baju yang santai, kadang pakai jeans. Ini tidak nganggu aktivitas performance di dinas atau bagaimana nih? Ya style ya, biar karena kita di Dinas Koperasi UKM ini kan rata-rata ke lapangan. Oke. Yang pertama, kedua segmen kita kan segmen masyarakat lah ya. Kalau masyarakat tuh ketika kita style misalnya berpangkat, necis, agak gimana ya, menerima kita mungkin saat kita dijualan nggak mau mereka nerima. Karena urusan beliau identik dengan usaha kecil, menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah. Sebenarnya jujur nih Kando ya, mengurusi usaha mikro, kecil, menengah ini sulit tidak sih? Nah ini memang sangat sulit karena kita akan merubah paradigma bagaimana kawan-kawan usaha mikro ini naik kelas bahasanya kan. Jadi kan tanggung jawab kita bagaimana dari usaha pemula terus masuk ke usaha mikro, terus naik kelasnya ke usaha kecil, naik kelasnya juga ke usaha menengah. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bertahap. Paradigmanya apa? Paradigmanya adalah kawan-kawan yang punya usaha ini itu tidak punya ilmu. Ilmu dalam artian? Ya ilmu dalam berusaha. Jadi dalam seorang pengusaha bahasanya kalau sekarang Pak Menteri itu bilangnya bukan pelaku UMKM lagi. Pengusaha. Setuju. Jadi udah naik level nih sebutannya. Itu harus punya ilmu. Baik ilmu keuangan, pengembangan produk, kemudian bermacam-macam sehingga usahanya itu saban hari akan tetap eksis. Kan mungkin Om Sur sering nih lihat tuh sama di kuliner. Hari ini buka, mungkin 3 bulan 4 bulan ke depan tutup. Sering kan, Dok? Satu. Benar. Yang kedua, ramai banget. Benar. Pas pembukaan. Itu sepi. Nah, itu harusnya kan dianalisis kenapa. Nah, itu kan. Yang pertama mungkin salah satunya adalah konsisten dalam mutu. Karena kita ini kalau udah banyak permintaan, banyak orderan, udah lalai. Lalai dengan mutu tadi. Nah, mulai memikirkan untuk memenuhi dengan cepat tadi, mungkin pengurangan bahan atau apa itu pertama. Kedua konsistensi terhadap bumbu misalnya. Sekarang berapa banyak UMKM itu ketika masak rasanya sama, kan jarang sekali. Jadi ketika ini, kalau dia pakai standar misalnya bumbu itu dengan anggaplah kayak adonan pempek, sekian kilo ini sekian kilo kan udah ada standar dia. Nah tapi kalau di kawan-kawan UMKM yang misalnya pemula kayak di daerah-daerah kami itu ya sesuka gitu kan, pakai piling kan nggak bisa piling ini ya enak kalau piling saat itu hatinya lagi bagus, enak masakannya. Pada saat pilingnya hatinya misalnya ini akan bermasalah dengan dan itu sangat mempengaruhi ya. Sangat berpengaruh. Nah ini menjadi konsen kita itu pertama. Yang kedua paradigma kita ini akan bukan merubah sana. Kalau saya menambahkan nilai tambah di ekonomi di dapur mereka. Yang selama ini mereka petani. Terus mau kita ajak untuk wirausaha.
Maksud kita petani tetap, tapi Tetap. kita akan menambahkan jam-jam yang tidak efektif dia. Misal kayak di Pali itu kan hampir 65% penduduknya itu sebagai pekerja petani karet. Di petani karet ini jam 5 subuh udah berangkat, terus melakukan pekerjaan jam 10, jam 11 sudah sampai di rumah. Benar. Nah setelahnya itu habis zuhur sampai ke sore nggak ada kerjaan lagi. Nah ini yang kita mau manfaatkan. Jadi efektif jam 1 sampai jam 4 itu kalau bisa apa yang bisa menjadi nilai tambah ekonomi di dapur mereka. Tapi kalau Kando melihat ya, UMKM di Pali itu peluangnya memang besar. Ya, karena semua daerah Hah? itu punya peluang. Oke. Karena apa? Minimal kita ada yang mau belanja. Apa salah satunya belanja? Pemerintah dong. Pemerintah kan punya uang. Setuju. Anggaran ya? Anggaran. Nah, ini yang harus kawan-kawan UMKM itu jeli kan. Jangan sampai belanja pempek misalnya harus ke Palembang. Setuju. Nah, ini menarik ini bahasa Dede. Tapi apakah mampu nih kawan-kawan di Pali UMKM-nya untuk diarahkan ke situ? Nah, ini yang tugas kita pemerintah. Masih. Ini tugas kita pemerintah. Ini kami lakukan. Ketika kami ingin buat pempek, ya kami harus hadir ke tempat di mana buat pempek. Oke. Profesionalnya, dan itu sudah kita lakukan. Kita juga sudah banyak bekerjasama dengan profesional, misalnya dengan APJI, Asosiasi Tata Boga, pelaku jasa boga Indonesia. Kemudian ada Bunda Raya dengan Aspenkunya. Oh benar. Kan? Kemudian dengan Poltekpar Palembang sebagai ada prodi tata hidang, kemudian ada seni kuliner yang memang secara akademis mereka mampu untuk ke situ, dan pasar mereka kan luar biasa tuh kayak Poltekpar tuh, Hotel Bintang 5 ini. Nah, jadi kita bisa menerima ilmu di situ. Dan itu sudah kami lakukan 3 tahun ke belakang. Kalau berdasarkan data yang Dinas Koperasi UMKM Pali miliki, sekarang sudah berapa banyak nih UMKM yang ada di Pali? Untuk sekarang yang sudah kita database-kan itu ada 3.085. 3.085 untuk UMKM. Okay. Nah, tinggal kami sekarang memetakan lagi. Jadi ada usaha di bidang fashion, bidang kuliner, bidang kriya gitu kan. Nah ini yang sudah kita petakan dan kita buat semacam grand design lah ya, untuk pelatihan pengembangannya. Keterbatasan kita kan nggak bisa sekaligus kan. Benar. Ya bertahap. Misalnya mungkin di tahun pertama kita hanya bisa menyentuh di angka 20-30% UMKM. Kita pilih UMKM tadi yang mana yang akan potensial. Benar, setuju. Jadi yang potensialnya gini, dia akan menjadi acuan dan bisa keluar penjualannya. Nah kita lagi yang mana usaha ini hanya tataran kabupaten atau tataran lingkungan kecamatan, kita bagi juga. Gitu. Kalau kayak tataran keluar misalnya apa potensinya yang bisa dijadikan oleh-oleh atau bisa di permintaan di kabupaten lain gitu kan. Tapi kalau di level kabupaten maupun kecamatan mungkin yang kita anukan ada pembinaan bagaimana mereka eksis di masyarakat. Artinya kita harus banyak event, mengumpulkan orang. Ini kan beda-beda nih bidangnya. Tadi Kando ngomong ada yang makanan, ada yang fashion. Ini nih beda-beda juga tidak sih dalam pendekatannya untuk mengembangkan mereka? Persoalannya juga beda-beda tidak sih? Iya, rata-rata sangat berbeda. Yang pertama kompetensi mereka beda-beda. Misalnya fashion, berarti dia pendekatannya beda. Jadi kita identifikasi awal. Jadi saya datang ke Pali waktu itu 2022 gitu kan. Dari data yang ada kita cross check ke lapangan. Jadi saya face to face. Kita lihat gesturnya. Kalau bahasa kita ada nggak motivasi untuk bangkit nih? Oh, motivasi dulu ya? Iya. Motivasi untuk bangkit. Jadi berbicara UMKM jangan dulu Pak kami dikasih kalau bahasa Palembang ya kami dikasih modal. Nah itu selalu jadi omongan awal kan dong. Ini yang kalau saya bilang kita balik gitu kan. Bagaimana dengan ada ini kita bisa menghasilkan modal. Masya Allah. Nah jadi kita motivasi dulu. Motivasi kita lihat ada ilmunya. Nah, kalau kita kasih modal sekian sepertinya dia akan bangkit nih. Nah itu yang kita telusuri. Kalau selama ini kan maaf kadang-kadang kawan-kawan UMKM proposal. Iya. Buat proposal banyak, mau buat ini usaha ini apa usaha. Sudah belum mereka punya ilmu itu? Pangsa pasarnya sudah diteliti belum?
misalnya ini bisa laku tidak. Nah ini yang perlu diinikan. Jadi jangan kayak rumah makan nih. Kadang misalnya, nah sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya nih terkait dengan makan siang gratis. Nah, coba. Gitu ya. Ini kan sedang heboh-hebohnya nih. Semua orang pengen gitu. Pengen terlibat. Oke. Nah tapi apakah mereka punya ilmu pengembangannya? Oh. Nah, jadi jangan melihat bahwa nanti kita mau proposal nanti dapat bantuan ini bantuan. Oke misalnya dapat. Berapa bulan mereka akan tetap eksis? Jadi kan kayak rumah makan aja, mereka buka nih rumah makan. Kita bulan pertama belum tentu orang kenal dengan rumah makan kita, karena selama ini mungkin di tempat kita buka rumah makan itu kan sebelumnya nggak ada, tuh kelewat. Ya, tahu ada ya? Ya, pas berjalan udah kelewat, ada rumah makan ya. Adalah mungkin bulan depan ke situ. Nah artinya bulan pertama ini kan belum ada pelanggan dia. Ya, setuju. Gitu kan? Setuju. Nah setelah ini bulan depan datang nih, cicip ini, enak nih. Okay. Nah gitu kan, mulai eksis misalnya. Kemudian bulan depannya lagi, karena banyak, lagi komitmen mutu tadi, kurang lagi, gak enak. Nih. Nah, kelemahan kita salah satunya beda dengan daerah pariwisata kayak Jawa. Iya, setuju. Itu kan penikmat konsumennya kan berbeda-beda orang. Kalau kita di daerah kayak di Pali misalnya agak sulit menjaga konsisten itu. Kenapa? Orangnya itu penikmatnya. Oh, keterbatasan orang yang datang yang membeli. Oke. Kalau kayak daerah pariwisata kan biarpun gak enak tetap laku dong. Dan minggu depan datang itu orang lain lagi. Oke. Gitu. Orang lain lagi. Tapi peluang untuk UMKM ini berkembang cukup besar kan? Cukup besar. Jadi kita ini salah satu yang kita kemarin ya yang kita angkat, kita ingin bagaimana UMKM kita ini bisa menambah oleh-oleh khas Sumatera Selatan. Mungkin kalau Umsor tadi kata lihat, ketika berbicara Sumatera Selatan apa sih oleh-olehnya? Iya loh, saya sahabat Ngopi Sumsel ya. Saya dapat pendidikan yang sangat sederhana tapi mengena. Beliau mengatakan oleh-oleh Sumatera Selatan apa? Ya saya langsung jawab, pempek, kemplang, kerupuk. Padahal di Bali ada? Di Bali ada sagaruru, ada keripik jengkol. Dan itu bukan hanya milik Bali. Nah, sudah milik Sumatera Selatan. Dan sudah di Indonesia. Dia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Benar. Yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Iya. Pali, sagarurun Pali itu sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Benar. Artinya ini kita rawat bersama, ini milik Indonesia loh. Iya. Kayak rumah makan Padang aja dia buat sertifikasi untuk pendirian rumah makan. Iya, benar. Kenapa? Benar. Saya setuju tanda kutip ya. Agar rasa itu dijaga. Jadi jangan sembarang buat rumah makan Padang kalau nggak standar. Kalau mau buat rumah makan Padang, ya belajar di Padang dong. Setuju. Iya, jangan berbicara bahasa misalnya. Bukan, kalau saya memandangnya seperti itu. Itu adalah untuk menjaga kelestarian menu rumah makan Padang. Jadi ini nanti kalau ada orang datang ke Sumatera Selatan, ya jangan disuguhkan pempek saja, tapi ya ini sagaruru. Ada sagarurun, karena Pali itu 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Bukan berbicara Palembang loh. Iya. Kita tidak bicara Palembang ya, bicara Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Benar. Kalau Palembang sah-sah saja, pempek, kemplang, kerupuk. Oke. Ada. Ini kayaknya kepada dinas terkait yang ada di pemerintah Provinsi Sumsel, mulai dibiasakan aja kita mempromosikan makanan-makanan ataupun oleh-oleh yang ada di daerah. Betul. Jadi kami sangat berharap dengan kepemimpinan Pak Gubernur ini Pak Hadi yang memang sangat peduli dengan UMKM dan saya sering lihat podcast beliau, yang live TikTok beliau sangat peduli ya, endorse. Benar. Saya mengikuti dan saya merasa terharu ya, karena masih ada nih pemimpin yang peduli masyarakat bawah dan ini harus diterjemahkan oleh dinas-dinas terkait. Bahwa Sumatera Selatan ini punya 17 kabupaten kota, tugasnya yang harus dimajukan bersama. Masya Allah. Dan ini memang tugas bersama ya. Tugas bersama. Tapi gini deh Kak, kita kan bicara UMKM, tapi ada satu bidang juga di bawah naungan oleh Kando nih, bidang koperasi. Betul. Apa ya bisa dikatakan koperasi ini sekarang ini kondisinya kayak mana sih? Betul. Nah ini yang memang salah satu tugas berat kami ya. Koperasi ini pada HUT koperasi kemarin banyak sekali ya dilema di luar. Stigma negatif berbicara koperasi udah orang akan mundur duluan. Benar. Karena dipastikan akan merugi. Iya. Banyak permasalahan koperasi ini yang tidak selesai sampai sekarang. Itu lagi-lagi saya bilang adalah ilmu.
Kenapa? Mekanisme mau membentuk koperasi itu landasannya apa awalnya? Pasti berbasis kepentingan. Tidak didasari ilmu bahwa saya ingin membuat koperasi bersama rekan-rekan, harus mempelajari real koperasi itu seperti apa tahapannya. Sampai ke keuntungan, pengelolaan usaha dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari prospeknya, rata-rata yang bermasalah itu adalah koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam. Nah, ini harusnya dikembangkan lagi. Ini kan sudah sudah koperasi sekarang udah universal. Oke. Saya angkatnya ya koperasi serba usaha bahasanya atau koperasi jasa lah. Nah, ini harus kita kembangkan. Kalau simpan pinjam, berapa persen sih keuntungan koperasi? Gitu kan? Tapi kalau kita usahakan menjadi itu segala macam, akan lebih berlipat-lipat dari simpan pinjam. Lagi-lagi harus ada ilmu pengelolanya, ilmu pengelolaan keuangan, marketing gitu kan. Nah, ini harus didorong. Nah, fungsi pemerintah adalah mengawasi dan membina. Bagaimana fungsi pengawasannya misalnya? Salah satunya adalah memberikan surat edaran ya, untuk selalu melakukan RAT setiap tahunnya. Apa itu? Rapat anggota tahunan. Oke. Rapat anggota tahun ini adalah di mana suatu rapat yang paripurna, yang tertinggi untuk mengambil keputusan. Oh, siap. Gitu. Nah, itu yang kita, karena tertibnya disitulah akan diminta pertanggungjawaban pengurus. Jadi ketika koperasi tidak dibina RAT, sudah saya pastikan tidak sehat. Dan itu syarat utama ya? Syarat utama menyatakan koperasi itu aktif itu ya RAT. Setiap tahun loh. Harus ada? Harus ada. Dan itu ada pertanggungjawaban kepada anggota. Sekarang pertanyaannya, seberapa penting berpengaruhnya koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah? Jadi gini. Coba. Antara koperasi UMKM ini adalah satu mata uang yang tidak bisa saling pisahkan. Oke. Kalau konsep ekonomi kapitalis, maaf ya kalau saya salah ya. Oke. Kenapa Indonesia menganut sistem koperasi? Karena kesejahteraan itu bagi anggotanya. Setuju. Koperasi itu biasanya jarang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Pasti lebih banyak. Beda saja misalnya dengan CP, dengan PT. Okay. Yang menikmati keuntungan misalnya perusahaan maupun CP berapa orang. Lebih banyak ke pribadi, ke golongan. Okay. Tapi kalau koperasi, makanya dia akan menyamaratakan itu. Itulah konsep sebenarnya ekonomi yang kerakyatan itu. Jadi ketika dapat keuntungan koperasi, berapa anggotanya 50, 100 akan mendapatkan semua. Dan itu bagi rata loh, sesuai dengan konsep mereka, simpanan wajib maupun simpanan ini mereka itu. Kecuali misalnya ada perjanjian lagi bahwa ada dana investor lainnya, kan beda lagi. Tapi semua anggota dapat 100. Tapi kalau tadi perusahaan tadi paling 3 orang, direktur, wakil direktur, dan 3 orang. Pemegang saham lah ya? Oh, besar. Oke. Nah, inilah tantangan kita. Bagaimana kalau tugas kami pemerintah ini mensejajarkan koperasi ini ya. Di pemerintah itu sama. Haknya untuk mendapatkan paket bahasa kita tuh pembelian pemerintah lah. Kalau sekarang kan misalnya ada proyek nih. Mana ada yang orang mau melirik koperasi? Yang dilirik orang adalah CP maupun PT. Padahal koperasi mampu. Sangat mampu. Ketika koperasi itu dinyatakan sehat. Nah, itu. Nah, koperasi yang sehat ini seperti apa nih, Kak? Nah, itu sama kayak indikator yang tadi. Ya. Yang pertama misalnya adalah RAT tiap tahun. RAT tadi. Kemudian neraca keuangannya normal gitu kan. Kemudian punya konsep pengembangan. Nah, jadi kami sudah 2 tahun terakhir itu selalu melakukan penilaian itu. Penilaian koperasi sehat. Jadi dari 135 koperasi kita itu kita kelompokkan. Memang tidak banyak dan belum menyentuh di angka 10% memang. Ini tugas kita. Wow, berat loh. Berat, sangat berat sekali. Tapi mudah-mudahan ketika mereka diberikan keleluasaan lagi sekarang ini, kita akan berbenah terus. Makanya saya dengan teman-teman gitu kan, yuk kita pilih aja dulu lah. Yang mana yang lebih cepat kita dorong nih levelnya. Kita kelompokkan. Jangan kita menghabiskan energi yang terlalu banyak tapi
hasilnya tidak tampak. Sejauh mana nih pemerintah bisa menurunkan tangannya untuk membantu koperasi? Ya, sangat bisa dengan kebijakan-kebijakan. Dengan kebijakan? Iya, contoh gini. Contoh coba. Ketika UMKM ya membutuhkan sebuah modal, tanda kutip modal ini kan bukan hanya uang. Contoh kecil saja, banyaknya permintaan penjahit misalnya di suatu daerah. Nah, penjahit ini kan kalau tidak dinaungi koperasi maka akan sendiri-sendiri. Ketika sendiri-sendiri tentunya banyak biaya yang akan mereka keluarkan. Beli bahan misalnya kayak dasar kalau bahasa kita ya, kain itu kan nggak bisa meteran. Oh iya, roll itu. Nah, sedangkan pada saat dia mau mau bekerja untuk menjahit tadi, cuman kebutuhannya misalnya 3/4 roll, terus perempatnya mati dong. Ya, tidak terpakai. Iya, belum tentu orang mau mesen yang sama. Nah, tapi dengan berkooperasi, gitu kan, maka dia akan memudahkan ini, tanpa dia harus beli putus. Kalau sekarang kan beli putus mereka. Nah, dengan kooperasi akan menyediakan misalnya di situ bagaimana materialnya, dasar, jarum, kancing, benang, gitu kan. Nah, ini yang mereka harus berkooperasi tadi. Oke. Nah, untuk apa ya? Nah, intervensi pemerintah tadi. Intervensi pemerintah Tadi adalah pembelian. Jadi pemerintah kan punya menu di situ. Oke. Misal contoh kecil saja. Jadi kalau konsep saya, kalau pemerintah ini udah mau membantu UMKM dan koperasi, ya guys, ada serah jalan. Pakaian pegawai. Oke. Kenapa harus pesan kemana situ? Tapi tanggung jawab kami nanti pelaku UMKM tadi itu tanggung jawab kami terkait mutu. Bagaimana supaya mereka bisa sejajar dengan yang lain, itu tanggung jawab kami. Salah satunya adalah program sertifikasi penjahit. Kami juga harus menjamin mutu itu pertama. Kedua misalnya menu makan minum kantor. Oh, catering. Cateringnya tadi. Jadi kantor itu kalau saya jelaskan, harus jelas kita beli di mana koperasi beli di usaha mana. Jangan ada usaha langit, saya bilang. Usaha langit. Warung langit. Oke, ngerti. Ada warung langit. Kita harus beli di warung bumi dong. Masya warung Allah. langit. Tapi Kando yakin koperasi UMKM itu mampu mutunya itu ya istilah itu standar atau sesuai dengan standar yang dimiliki oleh pemerintah? Iya. Jadi gini, pembinaannya kita harus, kalau kami kan ilmu kurang. Oke. Makanya kami nyebrang ke konsultan. Kami akan bekerja sama. Nah, sama ini Dinas Koperasi UKM Kabupaten Pali kerjasama dengan inkubator bisnis di Universitas Batu Raja. Oh, Umbara ya? Unbara. Oke. Kemudian bekerja sama juga dengan Rumah Cindonya Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Nah, di tahu. situ banyak pakar-pakar akademisi. Nah, mereka yang akan membimbing dari awal. Pertama mungkin mereka akan melihat dulu keuangan awal tadi. Jadi identifikasi masalahnya di mana. Nah, ini terus kita berikan. Memang ada koperasi-koperasi yang tertutup. Ada. Tapi saya bilang oke, kita klasifikasikan aja, kesampingkan dulu. Yang penting yang mana yang mau dulu nih. Oke. Nah, itu tadi. Jadi ada itu niat-niat pengurus koperasi yang tertutup. Ada. Tapi yang ada ingin terbuka. Nah, yang terbuka ini yang terus kita ini kan. Nah, di satu sisi kan ada satu lagi hal yang identik dengan UMKM dan koperasi. KUR lah, kredit usaha ringan. Ini nih fungsi Dinas Koperasi dan UMKM ini nih sejauh mana sih untuk KUR ini? Karena kan penting sekali untuk mereka nih. Ya. Jadi KUR ini kan kita punya lembaga keuangan yang memang sudah ada nih kayak perbankan kan. Dan itu menjadi program intent dari OJK. Oke. Nah, jadi salah satu yang mendasari kita supaya kawan-kawan ini tersalurkan, ya, saat ini tidak ada program pemerintah langsung menyentuh untuk peningkatan modal tadi, kita akan menyondingkannya dengan perbankan. Tapi supaya dipercaya oleh perbankan ini, kita harus melihat, meyakinkan perbankan bahwa koperasi maupun UMKM kita ini adalah potensial. Nah, jadi kita lengkapi dulu syarat-syarat legalitasnya. Kemudian prospeknya, binaannya, sehingga ini akan menjadi referensi bank membantu mereka. Nah, jadi misalnya kayak operasi tadi, saya bilang bagaimana kondisi keuangannya segala macam. Kalau UMKM tadi
izin berusaha NIB-nya sudah ada belum? Kalau dia punya produk edar, apakah NIB-nya sudah kita fasilitasi belum? Kemudian halal seperti itu juga. Nah, jadi memang kita harus tuntas ini Om. Jadi tuntas ke mana? Jadi jangan dibebankan mereka dengan sangat banget ribetnya membuat NIB, PRT maupun halal. Itu tugas kita pemerintah. Karena itu syarat mereka untuk mendapatkan KUR. Untuk yang lebih lagi. Oh, lebih lagi. Iya. Oke. Mungkin lebih pengusaha mungkin akan lebih meliriknya ke situ dulu nantinya. Oke. Nah, jadi peran pemerintah itu kita menyiapkan dulu, bahasa kita tuh barang ini nih kita servis dulu lah. Oke. Sampai dalam tanda kutip sehat ya. Sehat sehingga orang akan tertarik. Itu tugas kita. Tugas pemerintah itu. Kalau orang berbicara dikit kan memang koperasi ini UMKM ini apa sih fungsi dinasnya gitu. Padahal UMKM kita tahu nih sudah punya pengalaman terkait dengan krisis moneter di tahun 97-98, kemudian Covid 2019 sampai 2021. Siapa yang bertahan? Negara mana yang bertahan? Itu adalah UMKM yang menjaga ekonomi Indonesia. Setuju. Yang bikin stabil. Stabil itu. Perusahaan besar, maaf, banyak collab, banyak ribuan mecat di pegawainya. Benar. Tapi UMKM yang dipandang sebelah mata itulah yang menyelamatkan Indonesia. Di sini kalau tadi Kando menyinggung soal peran OJK. Sepenting apa peran OJK untuk di hal ini? Ya, sangat penting karena OJK ini kan apalagi koperasi ini. Koperasi sangat penting sekali peran OJK. Karena harapan kami nanti koperasi ini level pembiayaannya sama dengan perbankan. Asik, itu target kami. Jadi perbankan ini bukan hanya perbankan nantinya. Jadi koperasi sehat itu malah akan menjadi sebuah bank bahasanya nanti. Wah. Dan ini OJK yang berperan bagaimana menyehatkan trik segala macam. Dan ada program pemerintah juga yang untuk ke situ. Untuk membantu koperasi. Tapi ya karena sedikit, maka sistemnya kompetisi. Jadi kompetisi mana koperasi tadi silakan pengajuan. Misalnya kami ada koperasi potensial, kami ajukan di provinsi, nanti provinsi ke pusat. Nah pusat juga akan menilai. Karena terkait dengan KUR ini kan sensitif. Sensitif. Artinya jangan sampai KUR ini seperti mengambur garam di lautan. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran atau potensi untuk bangkitnya ekonomi tadi nggak terukur. Siap. Nah ini di Pali pun ini seolah tahun ini juga kami sudah mudah-mudahan nanti akan konsultasi waktu dekat dengan OJK dan Kemenkyu terkait bagaimana teman-teman UMKM ini gitu kan bisa dapat ringan lagi bebannya terhadap kredit KUR di bank. Amin. Tapi secara aturan sudah kita buat, tinggal kita bagaimana sih actionnya nanti, apakah bertentangan dengan kebijakan pusat atau seperti apa, dan ini kami akan soundingkan ke OJK. Setelah selesai ke OJK kami akan ke Kemenkyu. Ketika memang sudah ada clear, mudah-mudahan nanti program itu akan berjalan, yakni apa? Mensubsidi lagi KUR tadi, sehingga masyarakat itu tidak dibebankan dengan bunga KUR. Oh iya, memang bunga KUR juga jangan sampai membebani pelaku-pelaku ekonomi. Oke, ini kemarin alhamdulillah Kando kami ketemu dengan Kepala OJK Pak Arifin. Pak Arifin, nanti kami share podcast ini ke Pak Arifin. Pak Arifin izin, ini kakak saya, ini Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bali, izin untuk audiensi Pak Arifin. Kalau ada waktu nanti kita jadwalkanlah dengan beliau. Surat juga mungkin ke beliau. Alhamdulillah. Ini sangat penting. Siap. Sangat penting dan kayaknya OJK mampu untuk menghubungkan ke pusat. Amin. Karena ini ada niatan pemerintah, Kabupaten Pali, untuk membantu tumbuh kembangnya UMKM maupun koperasi lingkungan Pali. Dan ini sebenarnya obrolan kami dengan Pak Arifin kemarin sama yang diobrolkan beliau. Iya. Beliau ingin daerah tumbuh. Betul. Koperasi tumbuh, UMKM tumbuh. Oke, ini suatu hal yang sangat baik. Nanti kita bisa sama-sama lah bekerja sama dengan OJK. Siap. Nah, ini Kando, Dinas Koperasi dan UMKM kan sering membuat kegiatan yang cukup fenomenal lah. Kemarin Festival Sagarurung. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang ini kan pasti bersentuhan dengan UMKM, koperasi. Apa saja dan apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya, jadi Dinas Koperasi UKM ini dalam mendukung keterpilihan Pak Prabowo Presiden, kita akan menyelaraskan program itu ke secara pusat, dan kita juga akan menyelaraskan program ini dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pali. Dan siap. Jadi alhamdulillah sebenarnya programnya nyambung. Apa tuh program itu? Ya, salah satu adalah satu desa satu produk. Satu desa satu produk. Itu
satu-satu. Oke. Kemudian apalagi fasilitasi kemudahan izin berusaha. Wow. Kemudian promosi usaha. Nah, ini sudah sangat selaras. Jadi mudah-mudahan dengan Bupati yang baru ini dan kami ucapkan selamat juga kepada Pak Asgianto dan Pak Iwan Tuaji dan memang tokoh dari dulu loh. Kalau Pak Pak Bupati ini, Pak Asgianto memang waktu beliau di DPRD gitu kan memang sangat konsen dengan UMKM. Benar. Mengarahkan dan kami banyak mendapatkan bantuan terutama di bidang fashion ya. Beliau peduli tuh dengan penjahit apa segala macam. Oke. Nah, memang dari dulu beliau butuh peduli UMKM. Siap. Nah, programnya ternyata pas di kemarin banyak juga ke situ. Nah, jadi ini yang akan kita selaraskan. Jadi menunjang misalnya nih, bagaimana makan siang gratis kali ini, kami akan menunjang orang-orangnya di situ. Jadi yang punya rumah makan, kami sudah identifikasi, kami sudah melakukan kemarin beberapa program pelatihan ya terkait higienis, terkait dengan HACCP, terkait dengan kebersihan dapur gitu kan, kerjasama langsung dengan Poltek Palembang. Kemudian kami juga izin PRT, NIB termasuk halal. Nah kalau rumah makannya kan berbeda halalnya. Kalau yang kayak UMKM kan dia self declare, artinya langsung gratis dikasih. Oke, langsung. Tapi setelah kita verifikasi segala macam dan langsung gratis. Nah, tapi ketika ini ke rumah makan maupun ke catering berbeda. Dia harus dilalui tahap-tahapannya. Dan alhamdulillah kemarin kami juga sudah kerjasama dengan Fakultas Ekonomi PBIN UIN ya. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Islam. Oke, benar. Mereka akan mendampingi kami terkait dengan bagaimana kawan-kawan UMKM di bidang kuliner ini, terutama rumah makan dan catering, mendapatkan halal. Sertifikasi halal. Oke. Jadi kita siapkan itu SDM-nya. Termasuk penjahit kita sertifikasi ke Jogja dengan balai Balai Besar Kerajinan Batik. Nah, jadi jangan sampai nanti ada orderan kita siap. Benar juga ya. Nah, jadi kita menyambut itu. Termasuk sekarang ini kami juga punya program formalisasi pembuatan akta notaris koperasi. Fasilitasi juga. Dan ini memang sudah jadi agenda yang kebenaran memang tupoksi Dinas Koperasi tupoksi. Kebenaran. Ternyata selaras dengan pusat. Makanya Dinas Koperasi UKM Pali insya Allah tidak akan sulit menyelaraskan program pusat maupun kabupaten. Asik. Karena memang sudah selaras. Tinggal nanti proporsinya. Terkait dengan misalnya kegiatan festival Sagarurung misalnya. Dan ini kan adalah endingnya setelah peningkatan mutu, setelah ini, dan kita butuh promosi. Setuju. Benar. Salah satu promosinya kita akan mengadakan festival. Di festival ini banyak yang kita angkat dari segi UMKM, dari segi pariwisata. Benar, setuju. Ketika kemarin alhamdulillah kita diberikan kemudahan kan oleh Pak Gubernur Pak Hadi menjadi tuan rumah nih. Iya, Hari Koperasi. Itu Sumatera Selatan. Terima kasih nih Pak Hadi. Sudah mempercayai Pali. Tapi siap nggak kalau tahun depan dikasih lagi kesempatan? Insya Allah. Amin ya Allah. Kita berharap lah untuk hari itu. Karena Pak Hadi tadi lagi-lagi orang peduli. Jadi ketika misalnya nanti festival tadi itu akan muncul bisnis matching. Wih. Enggak. Muncul antara pembeli pengusaha dengan pembeli. Nah, jadi binaan kita yang sudah kita bina tadi, kita akan munculkan pameran di situ. Wah. Seluruh penjahit memamerkan hasil jahitannya. Seluruh bakery, seluruh ini akan memamerkan ininya. MUA juga, artis segala macam akan memamerkan. Ya, termasuk EO pamerkan langsung. Jadi orang tinggal memilih lagi. Nah, kita kasih tahu minimal untuk di dalam Pali sendiri kita sudah ada produk lokal loh. Benar. Nah, gitu. Produk-produk unggulannya. Unggulan kita, tinggal connecting aja. Jadi kalau dinas mau buat pakaian, kita ada penjahitnya itu. Ini hasilnya. Siap. Kamu ragu? Ini sertifikasi DBNSP. Nah, benar itu.
yang untuk meyakinkan orang. Nah, kan kita ada. Setuju. Nah, inilah yang kita buat bisnis matching tadi. Jadi Festival Sagarurung itu bukan hanya seremonial, bukan. Siap, setuju. Kalau di Dinas Koperasi UKM mau tidak mau itu. Iya, promosi. Memang kalau di perusahaan kan Sama. kosnya lebih besar. Woi, itu kadang hampir setengah dari anggaran tuh kayaknya. Setengah anggaran. Benar-benar. Ya memang, tapi itu tadi tujuannya apa? Supaya nanti UMKM kita bangkit dan banyak peminat. Jadi keuntungan pemerintah itu ketika bangkitnya di usaha di bidang masyarakat. Dan UMKM juga mau tidak mau kan harus meningkatkan mutunya ketika mau ikut festival. Iya. Ketika sudah dipamerkan dengan yang lain. Gitu kan. Nah, inilah yang nanti alhamdulillah sudah dikonsultasikan dengan kawan ULP. Yuk kita fasilitasi marketplace-nya. Aduh, keren. Dan kawan-kawan udah masuk di sebagian ada di e-katalog lokal kita. Wah. Jadi mereka udah bisa ikut walaupun ya sedikit-sedikit, tapi saya pastikan ada kepercayaan diri. Siap. Operasi pun udah banyak yang ikut tuh. Wih, ini berarti persaingannya sehat dan benar-benar berdasarkan kemampuan masing-masing ya. Iya. Siap. Karena tugas berat tadi, saya cita-citanya kecil kami dengan tim, cita-citanya kecil. Bagaimana koperasi ini dipercaya sama kapabilitasnya ya, seperti PT maupun CP. Amin. Itu aja. Efeknya apa? Kalau koperasi yang ngelola akan banyak orang yang dapat. Iya, saya setuju itu. Karena bentuknya kan kebersamaan. Wah. Dan itu sudah muncul sekarang, koperasi-koperasi itu sudah muncul. Alhamdulillah. Ya ini sahabat Ngopi Sumsel, seperti inilah kalau ngobrol dengan sahabat lama, terus juga orang yang pakar di bidangnya, 36 menit lewat tidak terasa. Ini di penghujung-penghujung podcast ini, Kak. Yang pertama saya ingin yuk kasih pesan kepada pelaku UMKM, termasuk pelaku koperasi yang ada di Bali, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, ya untuk kedepannya lebih baik lagi. Ayo, coba. Ya. Kepada kawan-kawan pelaku UMKM di Bali maupun di Sumatera Selatan Indonesia ya, tetap semangat dan tetap bersangka baik bahwa pemerintah ini tujuannya adalah untuk membantu kalian. Nah, tinggal yuk ada motivasi internal. Tunjukkan itu bahwa kalian memang ingin dibina supaya ekonomi lebih meningkat. Dan kepada pemerintah juga Pak Herman Deru, harapan besar nih. Ya, harus disampaikan sebagai gubernur terpilih. Kami sangat merindukan gitu kan perhatian khusus yang memang terukur. Nah, harapan kami tadi ada memang bentuk-bentuk nyata keberpihakan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pusat. Siap. Terkait peningkatan kapasitas koperasi maupun UMKM. Dan tahun ini insya Allah kami akan ada Festival Sagarurung keempat. Amin. Bersama Pak Bupati baru, gitu kan. Kami mohon minta supportnya Pak. Siap. Karena kami ada salah satu kuliner khas Bali yang sudah diakui Indonesia, yakni Sagarurung. Harapan kami akan menambah oleh-oleh khas Sumatera Selatan bersanding dengan pempek, kemplang, kerupuk maupun kopi. Sehingga di bandara itu orang tidak berbicara itu saja. Nah, masalah mutu itulah insya Allah komitmen kami. Jadi tetap semangat dengan kawan-kawan UMKM dan koperasi. Yakinlah pemerintah sangat ingin membuat kalian itu bangkit dan maju. Masya Allah, ini pesan yang sangat tepat sekali. Dan pastinya saya tidak menyimpulkan obrolan ini, tapi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur terpilih, Pak Herman Deru dan Pak Ciujang, Bali adalah bagian dari Sumatera Selatan. Banyak potensi yang ada di Bali, termasuk makanan, UMKM, dan Sagarurung merupakan makanan yang bisa dikatakan sudah menasional. Harus dikembangkan, dan kami yakin Pak Herman Deru dan Pak Ciujang pasti akan konsentrasi khusus terhadap pengembangan koperasi dan UMKM. Mohon dukungannya Pak, karena mendukung Bali berarti memajukan Sumatera Selatan untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Itu podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dok. Luar biasa.